warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Sang Pencipta Allah, Sang Raja satu-satunya yang telah menciptakan semua langit, semua bumi, atau semua yang berada di antara keduanya, dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta untuk dijadikan sebagai suri tauladan, diciplak hidupnya, cara makannya, minumnya, berpakaian, bersosial, rumah tangga, berekonomi, berpolitik, dalam segala hal. Dan beruntunglah orang-orang yang telah menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya, karena dia pasti mendapatkan kebahagiaan sebagaimana manusia ini telah melewati masa hidupnya dan terkenang sejarahnya penuh dengan kebahagiaan, kemenangan, ketentraman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dengan penuh rasa cinta, penuh penghormatan, karena memang Sang Pencipta sendiri bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat dan dijadikan ibadah untuk kita semua. Maka selalulah mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mohon maaf ikhwan dan akhwat sekalian karena terlambat. Subhanallah, tadi luar biasa macetnya. Dan sebenarnya macetnya lebih dekat dengan masjid kita ini. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, ini sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi menunggunya teman-teman sekalian di majelis ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan terakhir kita membahas dosa besar ke-54, masalah budak yang melarikan diri dari tuannya dan yang semisalnya. Dan malam ini kita akan membahas dosa besar ke-55, masalah menyembelih untuk selain Allah seperti mengatakan dengan nama tuanku Syekh. Teman-teman sekalian, ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi orang-orang beriman sangat beragam dan variatif sekali, serta dimudahkan bagi orang yang mau melakukannya. Dan itemnya banyak, sebagaimana saya katakan tadi, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada umrah. Ada hal-hal yang wajib diikuti dengan sunnahnya, seperti misalnya zakat diikuti dengan sedekah, sholat wajib diikuti dengan sholat sunnah. Kemudian juga ada yang merupakan puasa Ramadan diikuti dengan puasa sunnah, kemudian haji diikuti dengan umrah. Ini sudah langka, itu adalah fondasi dasar rukun Islam. Ada ibadah-ibadah yang tidak masuk dalam rukun Islam, tetapi dia juga hal yang sangat ditekankan. Seperti misalnya masuk dalamnya adalah menyembelih. Dan menyembelih ini ibadah yang sangat ditekankan di dalam agama Islam. Kita tahu Al-Quran menceritakan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dan karena mimpi yang dilihat itu dan menyembelih anaknya Ismail alaihi wassalam, Ibrahim akhirnya mempercayai mimpi, karena memang mimpi semua nabi pasti benar. Lalu Allah jadikan sebagai sebuah ibadah, rangkaian daripada ibadah haji. Kita tahu ada kurban di ibadah haji, ada hadyu. Hadyu adalah hewan yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di ibadah haji atau di ibadah umrah. Kemudian juga menjadi hukum tersendiri bagi orang yang tidak sedang haji di Idul Adha dan hari-hari tasyrik, mereka juga menyembelih. Juga termasuk bagian daripada ibadah menyembelih. Kita tahu ada akikah buat anak muslim yang baru lahir, diakikahkan, disembelihkan, ya. Hewan-hewan yang memang dianjurkan, tapi kalau akikah fokus kepada kambing atau domba. Anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, anak perempuan 1 ekor, tidak masalah. Hewannya itu jantan atau betina, yang penting sudah mencapai umur 1 tahun dan tidak cacat. Kita tahu juga selain Idul Adha, selain akikah, ada juga sembelihan secara umum. Misal seseorang menyembelih niatnya untuk menghormati tamunya misalnya, atau dia sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyembelih lalu dagingnya dibagikan umumnya kepada orang-orang miskin atau orang membutuhkan. Maka ini juga ibadah. Ini juga adalah bagian daripada ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sembelih dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Selalulah salat hai Muhammad. Makna lebih tepatnya ayat ini, salatlah Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya. Tapi ulama tafsir menarik ayat ini lebih luas, mengatakan maknanya salatlah hai Muhammad dan ikuti salatmu itu dengan sering menyembelih. Dengan sering menyembelih. Baik itu menyembelih yang sifatnya tadi Idul Adha ataupun menyembelih
untuk akikah ataupun menyembelih umumnya menghidangkan makanan untuk muslimin. Dan kita tahu Ibrahim alaihissalam selain memang sembelihan anaknya yang tidak jadi menjadi sebuah perintah dalam haji dan juga umrah, juga beliau terkenal orang yang sangat suka menyembelih sembelihan buat tamunya. Dikisahkan pada saat beberapa atau dua malaikat yang datang menjelma menjadi manusia ingin menghukum kaum Lut yang berada di Jordania, dan Lut alaihissalam adalah keponakannya Ibrahim alaihissalam. Mampir di rumah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim begitu lihat alaihissalatu wassalam dua malaikat, dan tidak tahu kalau ini malaikat manusia menjelma menjadi manusia, tidak tanya kalian siapa, mau apa. Begitu salam depan pintu rumahnya, dia mengatakan silakan masuk. Belum ngobrol, belum diceritakan apa maksud tujuan datang, Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia langsung menyembelih anak sapi yang sehat, kemudian memasaknya dan menghidangkan buat tamunya. Jadi ada penyebutan sembelihan-sembelihan di dalam Al-Quran, dan ini bagian daripada perintah agama kita. Sembelihan di Idul Adha boleh jenis tiga hewan, menyembelih kambing dan domba yang paling afdal. Sebab Nabi SAW sendiri mempraktikkan itu, menyembelih 60 ekor domba, dan beliau sembelih sendiri, kalau saya tidak salah dalam riwayat sahih 15 ekor dengan tangan beliau yang mulia SAW, sisanya 50 ekor itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian datang setelahnya unta dan sapi. Khusus kambing lebih afdal, kalau unta dan sapi lebih afdal seseorang sendirian. Tapi pada saat seseorang itu tidak mampu, maka dia boleh partisipasi seperti satu ekor kambing boleh. Kalau orang tidak mampu, kepala keluarga yang menyembelih dengan dia niatkan untuk keluarganya. Kalau sapi dan unta boleh sampai 7 orang yang ikut partisipasi di hewan tersebut. Kalau ada akikah, ini wajib, sifatnya tidak bisa diganti hewan lain. Dia hanya boleh kambing atau domba, dan syaratnya juga ada sebagaimana tadi. Syarat sebenarnya masuk di Idul Adha, tidak boleh cacat dan 1 tahun. Dari semua hewan atau jenis hewan yang dilakukan di Idul Kurban ini, juga termasuk kalau kita mau menyembelih umumnya untuk tamu, yang paling afdal dan besar pahalanya kalau diniatkan karena Allah adalah kambing dan domba. Dan bagi teman-teman yang belum terbiasa mengkonsumsi daging hewan ini, maka dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Karena memang ini adalah sunnah Nabi SAW. Banyak dalilnya, di antaranya dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Dan itu menjadi makanan favorit beliau SAW. Sampai di perang Khaybar, beliau diracuni oleh orang Yahudi, karena mereka tahu Nabi SAW gemar sekali paha kambing, maka mereka meletakkan racun di paha kambing itu. Dan di nampan-nampan yang dihidangkan untuk para sahabat yang menang pada saat itu dalam peperangan, tidak diletakkan paha kambing kecuali satu nampan. Mereka tahu ini akan dihidangkan untuk baginda Nabi SAW, karena para sahabat tahu ini favoritnya Nabi. Maka di situ diracuni. Juga Umar bin Khattab mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, saya pernah masuk ke rumah Nabi SAW, saya temukan beliau sedang memegang paha kambing, tulangnya sambil memakan dagingnya. Dan ini berarti kalau orang makan kambing dengan niat Nabi SAW, karena itu makanan favorit Nabi SAW, dapat pahala. Kita tahu juga ada Idul Adha, tetap lebih afdal kambing dan domba, karena Nabi SAW melakukan kambing dan domba. Dan semua riwayat tentang masalah kurban, dari sekian puluh hadis itu mayoritasnya 90% menyebutkan tentang masalah kambing dan domba ini. Kemudian juga kita tahu dalam akikah mutlak, tidak bisa diganti hewan lain. Baik, menyembelih ini hanya untuk Allah. Kalau diniatkan untuk Allah, maka akan mendapatkan pahala. Kapan dialihkan kepada selain Allah, teman-teman sekalian, hukumnya menjadi haram. Karena dia ibadah. Semua ibadah yang dialihkan kepada selain Allah, maka hukumnya haram, berdosa. Contoh misalnya ada orang menyembelih buat kuburan. Dia datang ke kuburan, dianggap ini kuburan syekh atau seorang kiai atau seorang wali Allah. Kemudian dia menyembelih di kuburan tersebut untuk si syekh gitu. Ini tidak pernah Nabi SAW lakukan. Nabi SAW tidak pernah suruh sahabat mencari kuburan para nabi-nabi dan menunjukkan mereka lalu mengatakan sembelihlah di sana. Atau tidak pernah Nabi SAW menyuruh para sahabat datangi kuburannya para syuhada Badr yang jelas-jelas dijamin masuk surga, sembelih di kuburannya mereka. Atau Uhud yang sangat dekat, ada Hamzah radhiyallahu anhu. Tidak ada satu riwayat pun menjelaskan kepada kita kalau Nabi SAW pernah suruh mereka datang sembelih di kuburan syuhada Uhud misalnya. Dan begitu juga semua sahabat. Dan tidak pernah ada satupun riwayat dinukil kepada kita kalau pernah ada sahabat menyembelih di kuburan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu tidak pernah, bagaimana dengan orang-orang yang datang sekarang? Apakah mereka lebih baik daripada Nabi dan para sahabat? Tentu tidak mungkin. Kan gitu.
Jadi tidak ada sembelih untuk kuburan ini. Enggak ada sembelih untuk kuburan. Ini contoh pengalihannya. Pengalihan yang lain kadang-kadang dianggap menyembelih kambing ini teman-teman sekalian dan hewan ini itu untuk menolak bala tertentu, musibah tertentu. Seperti pernah saya berbicara dengan seorang pengusaha kayu di kota Makassar. Pada saat saya jelaskan masalah menyembelih selain daripada Allah ini diharamkan dan dosa besar, maka dia bilang, Ustaz di sini di kota Makassar ini, dia bilang sama saya pada saat itu kalau kapal mau diturunkan, kapal baru ya, di lautan biasanya dianjurkan untuk menyembelih kambing. Tapi sembelih kambing ini disembelih, tidak dimakan, dagingnya dilempar, setelah ditumpahkan darahnya dilempar ke lautan. Saya bilang untuk apa? Ya supaya kapalnya nggak diganggu sama penjaga laut. Nah, ini syirik kepada Allah ini. Gimana caranya? Nggak boleh ini. Kalau dia sebagai tanda syukur kepada Allah, dia sembelih hewan dengan nama Allah, niatkan karena Allah sebagai tanda syukur kepada Allah, kemudian dia membagikan kepada orang miskin itu boleh. Tapi dia sembelih dilempar ke lautan, ini nggak boleh sama sekali. Dan saya lihat ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Pada saat beberapa wilayah nelayan mereka sudah lama nggak turun ke lautan untuk mengambil ikan. Sebelum mereka memulai lagi aktivitas setelah liburan, misalnya Ramadan, Idul Fitri, nanti mereka akan lempar sesajen ke lautan. Makanan-makanan segala macam ritual diikuti, kemudian ditaruh di lautan dengan alasan supaya mereka selamat. Ini nggak pernah ada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada semua ini. Kalau makanan itu kita berikan kepada fakir miskin, maka jauh lebih bermanfaat. Dan ini pengalihan sembelihan seperti ini hukumnya diharamkan dalam agama Islam. Tidak boleh. Hukumnya bisa masuk kepada syirik. Jadi sekali lagi dia bisa menjadi ibadah, dia juga bisa menjadi perbuatan yang diharamkan. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat dosa besar ke-55 ini adalah menyembelih untuk selain Allah. Jadi maksudnya di sini walaupun dia pakai nama Allah, biar dia baca bismillah, tapi dia niatkan untuk kuburan atau dia niatkan untuk lautan, tidak bisa. Tetap nggak diterima ini. Ya. Diangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 121 dan dalil ini diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan tujuan agar menjelaskan kepada kita kalau ada ditemukan sembelihan seperti ini sudah dimasak atau belum dimasak, kalau diniatkan kepada selain Allah untuk kuburan, untuk pohon keramat, untuk lautan, untuk api, untuk matahari, untuk hutan, apalah segala macam, untuk gua, ini semua tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Surah Al-An'am 121 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena sungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Kata ulama tafsir makna ayat ini dua. Yang pertama, jangan pernah makan nama kalau sembelihan kalau tidak menyebutkan nama bismillah. Yang kedua, jangan pernah memakan sembelihan disebut nama Allah tapi ditujukan untuk selain Allah. Karena makna kalimat di sini disebutkan nama Allah ketika menyembelih maksudnya memang bertujuan untuk Allah. Jadi bukan cuma sekedar penyebutan, gitu kan? Karena kalau hanya fokus pada penyebutan, ada hukum syar'i berlaku kepada sembelihan ahli kitab. Surah Al-Maidah nomor 5 ayat 5. Ini ada pengecualian yang menjelaskan sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Mereka baca bismillah atau tidak. Umumnya surah Al-Maidah menyebutkan masalah itu, sembelihan ahli kitab halal. Berarti di sini ulama tafsir mengatakan yang lebih umum pendapat adalah di sini masuk makna orang-orang yang menyembelih ya, untuk selain Allah walaupun menggunakan nama Allah itu sendiri. Di dalam hadis Nabi SAW riwayat Hakim dengan sanad sahih, Al-Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari Hani Maula Ali radhiyallahu anhu majma'in bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ya Hani, madza yaqulun nas?" Qala yadda'una anna 'indaka 'ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudhiruh. Fastakhraja 'Aliyyun radhiyallahu anhu sahifatan min sayfihi fiha hadha ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa man tawalla ghaira mawali wa la'ana Allahu al-'aqa li walidayhi wa la'ana Allahu al-muntaqisa manaril ard. Hai Hani, Hani ini kebetulan bekas budaknya Ali bin Abi Thalib, Ali bebaskan, makanya dikatakan Hani Maula Ali. Ali waktu itu jadi khalifah dan seringkali dia mengumpulkan informasi dari mantan budaknya ini. Dia selalu suruh keliling cari informasi. Ada apa? Orang sedang berbicara apa? Maka Hani berkata, ditanya, hai Hani, apa yang dikatakan orang-orang? Ada informasi baru nggak hari ini? Sebelum-sebelumnya Ali sering utus untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat. Dia bilang ada, wahai Amir Mu'minin, ada sebagian masyarakat mengklaim bahwasanya Anda memiliki ilmu khusus dari Rasulullah SAW yang tidak Anda tampakkan.
Dan ini sekaligus membantah perkataan orang-orang Syiah. Riwayat ini yang mengatakan bahwasanya Ali memiliki ilmu khusus yang tidak ditampakkan untuk orang lain. Dan riwayat ini menyebutkan dengan lafaz itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sebuah lembaran dari pedangnya, maksudnya dari sarung pedangnya. Beliau meletakkan di situ ada lembaran dan ada tulisannya. Dan beliau berkata, inilah yang saya pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang berwala kepada yang bukan tuannya. Maksudnya budak yang dibebasin, misalnya tadi Hani dibebasin oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dia katakan Hani maula Ali. Kalau ada yang mengatakan Ali yang bebasin, lalu dia mengatakan maula saya Uthman misalnya, maka ini termasuk dalam ancaman. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang-orang yang mengurangi batas-batas tanah. Saksi bahasan kita potongan pertama. Dan kata ulama hadis, kenapa Ali bin Abi Thalib sengaja menyebutkan ini? Yang saya dengar dari Rasulullah SAW dalam riwayat lain, mirip seperti ini berbunyi. Yang saya dengar dari Rasulullah SAW hanya ini saja. Lalu dia keluarkan dari dalam sarung pedangnya itu berisi gigi-gigi unta. Jadi zaman dulu mereka tulis di tulang-tulang unta, di gigi unta diukir tulisan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW. Mereka belum memiliki kertas kayak kita sekarang. Maka adanya di pelapa-pelapa kurma, adanya di tulang-tulang unta, adanya di gigi-gigi unta. Maka yang ditarik adalah gigi-gigi unta yang sudah dikikir ya, ditulis tulisan di atasnya. Maka Ali mengatakan saya tidak pernah ya, mengetahui sesuatu yang saya sembunyikan dari Rasulullah SAW. Dan yang saya riwayatkan, yang saya tahu pasti saya hafal adalah ini. Isinya adalah Allah melaknat orang yang menyembelih selain daripada Allah. Sengaja Ali bin Abi Thalib menyebutkan ini poin pertama, dan ini memang hadis dari Nabi SAW, karena ternyata orang-orang yang mengklaim Ali punya ilmu, mereka mulai menyebarkan berita bahwasanya Ali layak untuk disembelih, ya, disembelihkan hewan untuknya, gitu kan. Jadi boleh orang menyembelih atas nama Ali, gitu kan. Maka Ali sengaja mengeluarkan hadis ini. Padahal sebenarnya kata ulama hadis ada hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian potongan yang kedua dikatakan al-wala kepada selain Tuhannya juga Allah melaknat. Makna laknat adalah diangkat berkah hidupnya. Allah melaknat orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang mengurangi batas-batas tanah. Maksudnya adalah kalau dia punya tanah, dia beli kafling-kafling, kemudian sengaja dia geserkan patokan tanahnya untuk mencuri tanah orang lain. Ini ada hukum sendiri tentunya ya. Ini dosa besar juga. Nabi SAW mengharamkan mengambil sejengkal tanah. Kata Nabi SAW, siapa yang mengambil sejengkal tanah haram, maka dia akan dibebankan dengan tanah itu 7 lapis ke dalam tanah di pundaknya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim, dan hadis yang terakhir dalam bab kita adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya yang berbunyi kata Nabi SAW, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan makna selain daripada Allah, walaupun menyebutkan nama Allah tadi, tapi kalau dialihkan kepada makhluk ya, untuk kuburan, untuk pohon, untuk lautan dan seterusnya, maka masuk dalam masalah ini. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Allahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan dosa besar 56, masalah berubah patok-patok tanah, dan kita fokus pada malam ini membahas masalah menyembelih selain daripada Allah. Dan seperti biasa pertanyaan ditulis insyaallah sesuai dengan tema, dan kita jawab setelah sholat ba'diyah isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.